الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله فإن التقوى أقرب إلى الله واتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم شفاعين العسل والقرآن وقال خير الدواء القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Tetapi yang menarik, di antara 4 kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yang menjadi catatan sejarah kita adalah bahwa di antara ke-4 kitab itu hanya kitab Al-Quran saja yang disebutkan sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur tidak disebut bagian dari mukjizatnya Nabi Daud. Kitab Taurat tidak disebut sebagai mukjizatnya Nabi Musa. Dan kitab Injil pun tidak pernah disebutkan merupakan bagian dari mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya mukjizat yang disebutkan di antara 4 kitab samawi itu hanyalah Al-Quranul Karim. Kedua, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka wasiat besar Rasulullah kepada umatnya adalah taraktu fikum amrain ma antamasaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatu rasulih. Dan sebagaimana kita pahami bahwa semua nabi yang telah wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah pergi bersama dengan mukjizat-mukjizatnya illal Quran, kecuali Al-Quran. Jadi kalau umat Islam bertanya, masihkah mukjizat tersisa di alam semesta ini? Jawabannya ya. Apa mukjizat yang tersisa? Mukjizat yang tersisa itu adalah Al-Quranul Karim. Maka berbahagialah kita sebagai umat Islam, kita mempunyai satu mukjizat yang abadi sampai detik dan saat ini tanpa mengalami perubahan apapun sejak dikodifikasi. Walau 1 titik pun tak pernah lagi berubah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama bertanya. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diabadikan sampai detik dan saat ini? Mengapa Al-Quran diabadikan?
Maka para ulama menjawab, di dalam kitab Kaifa Nata'ammalu bil Quran disebutkan bahwa dawamnya Al-Quran, bahwa abadinya Al-Quran sampai detik dan saat ini karena abadinya masalah yang dihadapi oleh manusia sepanjang hidupnya. Sehingga siapapun yang masih punya masalah dalam hidupnya, maka Al-Quran siap untuk memberikan solusinya. Siapapun, tanpa terkecuali. Apapun masalahnya, apakah itu masalah pribadinya, apakah itu masalah yang berkaitan dengan keluarga, apapun itu masalah yang berkaitan dengan keuangan, apapun itu yang berkaitan dengan penyakit dan lain-lain. Dan hari ini kita dihadapkan dengan sebuah situasi yang oleh Rasulullah sejak 1400 abad yang silam itu sudah disebutkan. Pandemi ini sudah disebutkan dan sudah pernah terjadi. Sahabat Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami sampai pada zaman seperti itu, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" Rasul punya dua jawaban yang diulang-ulang selama 3 kali. Apa jawab Rasulullah? "Ya Mu'ad, allimil Quran wa'mal bihi. Allimil Quran wa'mal bihi. Allimil Quran wa'mal bihi." Kalau engkau mau keluar dari masalah ini, kau pelajari Quran, kau amalkan. Pelajari Quran, kau amalkan. Sayang, umat Islam lari entah kemana menghadapi masalahnya. Padahal Allah sudah menyiapkan solusi atas semua persoalan yang kita hadapi dengan Al-Quran. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, mengapa umat Islam belum keluar dari masalah yang menghimpitnya? Padahal dia sudah membaca Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang menyebabkan Al-Quran yang kita baca belum memberikan efek positif terhadap semua masalah yang kita hadapi. Quran belum memberikan solusi dalam hidup kita. Karena apa? Yang pertama, du'ful iman. Iman kita ini lemah. Kita lebih takut sama penyakit daripada kepada Tuhan. Padahal yang kita takuti sesungguhnya kematian. Dan kita tidak mampu memberikan pertanggungjawaban amal kita di hadapan Allah. Du'ful iman. Kita lebih takut sama hantu dibanding kepada Tuhan. Padahal tak jelas makhluk bernama hantu itu dari mana diproduksi. Tapi seringkali anak-anak kecil kita takut-takuti dengan kata-kata hantu, kuntilanak, gondoruo. Yang semuanya itu adalah produksi film horor. Tak jelas nasnya. Wasani. Lahu dzunub wa lam yastaghfir lahu. Dia punya dosa, tapi tidak mau bertobat dengan dosanya. Tidak satu pun di antara kita ini yang luput dari dosa. Sehebat-hebatnya dosa yang kita lakukan hari ini, jauh lebih hebat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita tidak memanfaatkan ampunan yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hari ini. Kita tahu ada seorang penzina datang kepada Nabi. Lalu kemudian dia menyesal luar biasa. Dia datang menghadap Rasulullah. Dia ikut untuk sholat jamaah asar. Begitu ia ceritakan kasusnya, wajah Rasulullah memerah padam. Saking murkanya melihat sahabatnya melakukan perbuatan zina. Tapi begitu keluar dari masjid, Rasulullah ditegur oleh Allah melalui Jibril. Wahai Muhammad, sesungguhnya dosa orang yang berzina tadi sudah diampuni oleh Allah. Karena tadi waktu sholat asar dia bertaubat kepada Allah. Mengapa engkau tidak mengampuninya? Allah pemilik alam semesta telah mengampuninya.
begitu maha rahmannya Allah. Maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Tidak usah sungkan kepada Allah. Karena taubat itu gratis. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. 3. Al-istiqamah fi qiraatil Quran. Kita ini baca Qurannya tidak istiqomah. Quran itu baru kita baca banyak. Quran itu baru serius kita baca kalau kita menghadapi persoalan. Kalau terlilit hutang, kita baru sibuk baca Quran. Sibuk berzikir membaca Al-Quran. Kalau kita sudah diserang penyakit, baru kita sibuk membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah mengingatkan selalu kepada kita, khatimil Quran syahran wahidan. Khatamkan oleh kalian itu Al-Quran itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali khatam Quran. Bukan menunggu bulan Ramadan. Wajar kalau kita belum mendapatkan solusi dalam hidup kita. Karena kita jauh dari Al-Quran. Yang keempat, tidak yakhlusun niyah. Dia tidak ikhlas niatnya bukan karena Allah. Karena Al-Quran hanya digunakan untuk doa-doa penangkal bala. Rasul menyebutkan dalam kitab Al-Kabir, Rasulullah menyebutkan, man qara'a al-Quran 50 ayatan fi kulli yaumin aw fi kulli lailatin lam yuktab bil ghafilin. Siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran 50 ayat setiap hari atau setiap malam, maka kalian tidak akan dicatat sebagai kelompok orang yang lalai. Kurang dari 50 ayat, maka kuntum minal ghafilin. Kalian akan masuk pada kelompok golongan orang-orang yang lalai dan dipastikan tidak akan mendapatkan solusi dari bacaan-bacaan Qur'annya. Wa man qara'a mi'ata ayah. Siapa yang baca Qur'annya 100 ayat 1 hari. Fi kulli yaum atau fi kulli lailah, kata Rasulullah. Setiap hari atau setiap malam. Kutiba minal qanitin. Maka ia akan dicatat sebagai kelompok orang yang taat. Jadi kalau Anda mengaku taat, syaratnya setiap hari kita sekurang-kurangnya harus membaca 100 ayat dari Al-Quranul Karim. Wa man qara'a mi'atai ayah, siapa yang baca 200 ayat setiap hari, la yakhiruhul Qur'an yaumal qiyamah. Maka kalian tidak akan dituntut lagi oleh Al-Quran di hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang mengikuti petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Al-Quran itu obat, tentunya kita akan mengikuti anjuran dosis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat dosis sendiri. Kalau Rasulullah menyebutkan dosisnya adalah 1 hari 1 juz, 1 bulan harus khatam, maka jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang dosisnya, ditambah boleh. Seperti sahabat Nabi, begitu Rasul menyebutkan khatimil Quran syahran wahidan, datang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inni ana qawiyun minhu. Rasul, aku sanggup mengkhatamkan Quran ini kurang dari 1 bulan. Faqala Nabi asyratu ayyam. Khatamkan olehmu 10 hari sekali. Datang lagi sahabat Nabi yang lebih canggih lagi. Ya Rasulullah, ini ana qawiyun minhu. Aku mampu mengkhatamkannya kurang dari 10 hari. Wa qala Nabi usbu'an wa la tazid min dhalik. Wa qala fi haditsin akhar 3 ayyam wa la tazid min dhalik. Ada 2 kemungkinannya. Secepat-cepatnya 1 minggu khatam 1 kali atau 3 hari sekali. Sekurang-kurangnya kita orang awam ini harus mampu mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Ini pilihan. Kalau kita mau keluar dari problematika masalah pribadi, masalah keluarga, maupun masalah bangsa ini. Kalau tidak, mimpi. Karena apa? Karena Al-Quran disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan semua problematika kehidupan.
Dan hadirnya Al-Quran memang hadir untuk mengentaskan semua problematika kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, memilih kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan satu gelaran resmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama gelaran resmi itu adalah al-hal wal murtahal. Apa itu hal wal murtahal? Kata Nabi, humul ladzina yaqra'una al-Qur'an minal Fatihati ila suratin Nas. Kata Rasulullah, orang yang dapat gelar hal wal murtahal itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas, dia ulang Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya orang yang berulang-ulang mengkhatamkan Al-Quran, maka Rasulullah memberikan gelaran dan nanti kita akan diwisuda di yaumil qiyamah. Dapat satu gelar namanya hal wal murtahal. Inilah orang yang disanjung-sanjung oleh Allah. Naik lagi surgamu, naik lagi surgamu. Irta, irta. Disuruh naik sampai di mana batas bacaanmu itu. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang yang mendapat gelaran hal wal murtahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.